Isi kedua dari teori manajemen Taylor ya itu bicara tentang pentingnya pembagian tugas dan tanggung jawab. Taylor mengajarkan bahwa pekerjaan harus dibagi menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan spesifik sehingga setiap orang jelas apa tugasnya, apa tanggung jawabnya, sehingga setiap pekerja dapat fokus pada pekerjaan mereka sendiri sehingga pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi. Nah, memecah tugas-tugas yang lebih kecil dan spesifik ini nih ya. Karena kalau kita bilang kerjakan, bikin barangnya jadi, bikin rumah, wah bingung orang. Tapi kalau dibilang, yuk kita kerjakan fondasi dulu. Habis fondasi baru dinding. Ya, nah ini akan memudahkan orang-orang. Mereka lebih paham ngerjainnya ketimbang bikin rumah. Lalu apa dulu harus kita bikin, Pak? Nah, teori manajemen klasik Taylor ini sangat berguna khususnya buat orang-orang yang tidak mengerti manajemen. Seperti tugas-tugas yang berurusan dengan tim konten, tim desain gitu ya. Mereka nggak terbiasa dengan alur seperti ini. Orang-orang kreatif berantakan. Pendekatan teknik Taylor ini sangat membantu mereka. Bagian ketiga dari teori Taylor adalah pentingnya kerjasama antara manajer ya sebagai atasan dan bawahannya atau para pekerja. Ya, Taylor mengajarkan bahwa manajer harus melibatkan seluruh pekerja dalam pengembangan kompetensinya terkait pekerjaan sehingga pekerja dapat saling belajar dan mengajari satu sama lain. Kenal, prepare your team before you create your product. Ya, develop your team, kembangkan timnya dulu, bikin mereka ahli sebelum kita mulai bikin produknya. Selain itu, manajer juga diminta untuk menjaga dan menata alat-alat kerja dengan urutan yang paling pas, sehingga mudah mengambilnya, mudah meletakkannya, dan tidak mengganggu pekerjaan untuk meningkatkan produktivitas. Ini terkenal di Jepang menjadi 5S, Seiri, Seiton, Shiketsu, ya, Setsuke, atau 5R kalau di Indonesia, rawat, ringkas, rapi, itu ya 5R itu. Kalau Anda sering lihat-lihat ya di pabrik 5R atau 5S, bahkan ditiru di banyak puskesmas di Jakarta prinsip 5R ini. Ini awalnya dari Taylor. Jadi dapat kita simpulkan, teori manajemen klasik Taylor itu berfokus pada meningkatkan produktivitas atau jumlah output melalui penggunaan metode ilmiah. Yang kedua, pembagian tugas dan tanggung jawab. Yang kedua, pembagian tugas tanggung jawab dan kerjasama antar manajer dan pekerja. Ini khususnya difokuskan melalui bagaimana pemetaan aktivitas kerja, ya, proses kerja, work breakdown structure, ya, serta pentingnya meningkatkan kemampuan karyawan, ya, sebelum dia mulai bekerja, dan pentingnya penempatan alat-alat, lokasi yang sudah baku dan terstruktur yang terkenal dengan istilah 5S atau 5R. Meskipun teori Taylor terus berkembang dan diperbarui, prinsip dasar yang dikembangkan Taylor masih relevan dan digunakan bahkan dalam manajemen saat ini.